Ya, fasilitas bebas pajak bagi investor KEK Keuangan Bali yang diberikan ini berupa pembebasan pajak penghasilan atau PPH kepada perusahaan atau investor karena kondisi ini tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui siap memberikan pajak 0% bagi perusahaan atau investor yang masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus atau KEK Keuangan Indonesia di Bali. Ya, fasilitas bebas pajak bagi investor KEK Keuangan Bali yang diberikan ini berupa pembebasan pajak penghasilan atau PPH kepada perusahaan atau investor karena kondisi ini tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Purbaya memastikan insentif di KEK Keuangan ini akan sesuai dengan standar internasional. Menurutnya, masuknya investor ke KEK Keuangan yang akan dibangun kelak justru bisa mendatangkan cadangan devisa bagi Indonesia, di mana investor yang masuk bisa membeli surat utang pemerintah dan ini akan menambah sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan. Purbaya juga menambahkan Indonesia akan meniru model kawasan ekonomi khusus keuangan di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana di Uni Emirat Arab pusat keuangannya dibangun di atas lahan 100 hektar dengan menerapkan common law yang sering dianggap sebagai keunggulan karena memberikan kepastian hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pasar. Di luarnya hukum kita biasa, di sana juga begitu. Di 100 hektar itu common law, di luarnya hukum syariah. Kita juga bisa begitu. Nanti begitu masuk situ, uangnya bisa invest kemana-mana di Indonesia. Kalau dia minta saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Tadinya kan nggak ada juga. Dengan itu ya lo nggak apa-apa, tapi bang masuk ke situ itu harusnya kan bisa dikaitkan cadangan devisa kita juga kan, menguat. Terus sumber pendanaan untuk pembangunan menguat juga karena mereka bisa beli bond pemerintah. Kalau dia minta bunga rendah ya fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap bond kita dari pembeli lain di Amerika atau di tempat-tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah yang strategis yang mungkin dalam waktu dekat akan segera diwujudkan. Kita tunggu. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik fasilitas fiskal di kawasan ekonomi khusus keuangan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institute. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof. Hermanto, apa kabar? Selamat pagi Mas Pras, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Prof. Menarik kalau kita bicara mengenai kawasan ekonomi khusus dan kali ini yang disasar adalah sektor keuangan, begitu ya Prof. Nah, pemerintah sudah menetapkan KEK khusus sektor keuangan ini dibangun di Bali, namanya KEK Kura-Kura. Nah, lantas bagaimana Prof melihat langkah pemerintah ini? Saya kira itu adalah salah satu langkah yang cukup bagus. Karena dengan adanya KEK Kura-Kura sebagai katakanlah Indonesian Financial Center sebelum menjadi International Financial Center yang setara dengan Dubai ya, itu akan jadi pintu masuk investasi dari luar secara lebih terukur dan lebih akseleratif. Baik, dan kita lihat KEK Kura-Kura Bali ditargetkan menjadi pusat keuangan dunia seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian sejauh mana Bapak meyakini KEK keuangan ini bisa membawa sektor keuangan Indonesia ini akhirnya bisa juga berdaya saing secara global, Prof? Jadi gini, KEK Kura-Kura ini diletakkan di Bali itu ya, itu satu hal yang menurut saya cukup baik karena sebagian orang, khususnya katakanlah investor-investor itu lebih tahu Bali daripada Indonesia. Jadi kalau dibilang Bali ya, itu menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua lokasi strategis karena memang pariwisata banyak di Bali yang artinya harus masuk manusia dari luar maupun uang ya, falas itu juga tentu otomatis mengikuti kegiatan pariwisata itu. Dan yang ketiga potensi ekonomi Indonesia sendiri termasuk domestik itu menjadi daya tarik gitu ya. Jadi KEK Kura-Kura Bali ini cukup strategis ya. Namun memang untuk bisa katakan Mas Pras katakan ya menjadi pusat keuangan dunia memang
perlu tahapan-tahapan lah untuk mencapai ke sana gitu. Karena selain daripada Dubai, Singapura saja misalnya bisa kita pandang sebagai international financial center tersendiri yang ada yang tidak jauh dari Jakarta gitu ya. Jadi ada beberapa tantangan ya katakanlah untuk bisa sampai kepada level international financial center tadi. Yang pertama tentu saja kita tidak bisa apa ya menyaingi gitu ya atau bersaing dengan Singapura dan tadi Dubai ataupun Abu Dhabi gitu ya. Kita harus mengambil segmen tertentu financial center di Bali itu gitu ya. Lalu ada beberapa tantangan Mas Pras yang harus kita perhatikan ya. Pertama adalah bagaimana membuat kepastian hukum ya di lokasi tersebut ya sehingga katakan setara dengan global minimal mirip lah atau mendekati yang dipergunakan di Dubai tadi umpamanya kalau Dubai adalah rujukan utama kita. Regulasi kita masih ada fragmentasi nih Mas. Jadi OJK, BI dan juga otoritas fiskal ini harus duduk bersama ya membuat keselarasan sehingga bisa cocok untuk yang di KK tersebut ya. Kemudian yang ketiga kita harus bisa menghindari risiko reputasi. Jangan nanti KK kura-kura ini dipandang sebagai tax haven gitu ya. Itu tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Ini adalah bukan untuk pelarian apa atau pencucian uang atau apapun ya. Ini betul-betul harus dijaga sehingga dia adalah financial center dalam arti yang sesungguhnya. Dan yang keempat, yang terakhir tantangannya adalah kita masih banyak PR ataupun langkah yang harus ditempuh untuk menjadikan ekosistem keuangan yang memadai bagi KIK Kura-Kura Bali itu. Oke, dengan beberapa tantangan yang Anda sudah sampaikan, nampaknya ini adalah cukup fundamental begitu ya, Prof. Nah, ini bagaimana Anda melihat arahnya, bagaimana komitmen pemerintah kalau memang ingin membangun kawasan ekonomi khusus begitu sektor keuangan sendiri di Indonesia? Jadi yang disampaikan Pak Purbaya, Pak Menkeu terkait dengan fasilitas pajak tadi lah katakan ya, pajak bahkan bisa sampai nol, itu memang penting. Tetapi itu bukan satu-satunya, ya, itu bukan satu-satunya. Justru kalau melihat apa yang dialami atau sudah dikerjakan oleh Dubai ataupun IFC yang lain, International Finance Center yang lain tuh, ya trust itu ataupun meraih kepercayaan daripada para investor itu tuh jauh lebih penting gitu, ya. Jadi oleh karena itu ada paling enggak 4 pilar utama lah yang perlu dilakukan ya, yaitu membangun legal and regulatory credibility-nya, jadi kredibilitas kita untuk peraturan dengan undang-undang yang cocok untuk di sana gitu ya, yang setara dengan yang tadi disampaikan juga ya, yang common law tadi itu oleh Pak Tri ya. Yang kedua adalah memang tadi ada insentif fiskal yang tidak hanya pajak saja yang nol, tapi sebetulnya adalah dalam jangka panjang tidak dirubah gitu. Maksudnya tidak berubah-ubah secara unpredictable ya. Itu sangat penting ya. Kemudian yang ketiga yang tadi barusan disinggung ekosistemnya. Jadi harus ada ekosistem keuangan yang terintegrasi atau terpadu. Lalu yang keempat yang amat sangat penting ini dengan compliance kita yaitu adanya anti money laundering dan juga counter terorisme gitu ya. Jadi 4 hal ini harus dilakukan bersamaan. Jadi bukan hanya fiskal saja gitu. Baik, itu dia beberapa item yang perlu kita cermati bersama. Lantas seberapa penting kalau kita tarik lebih kepada helikopter view begitu ya Prof ya, kawasan ekonomi khusus keuangan bagi perekonomian Indonesia menurut Anda urgensinya seperti apa? Ya, memang salah satu tantangan kita saat ini ya di tengah uncertainty geopolitik global ini kan perdagangan internasional kan terganggu, supply chain internasional terganggu, yang akibatnya adalah devisa yang kita dapatkan dari ekspor juga akan terganggu ya. Dan seiring dengan itu investasi juga mengalami shock juga ya karena jangan tersebut.
Nah, keberadaan financial center seperti yang dipersiapkan oleh pemerintah ini itu akan menjadi jalur yang bisa mengakselerasi masuknya investasi tadi itu. Jadi investasi itu tidak sekedar masuk ya seperti di bursa gitu ya, yang berarti hot money ya, gampang masuk, gampang keluar. Yang harus dilakukan adalah investasi yang masuk nanti di sana benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan katakanlah sektor-sektor prioritas tertentu di tanah air ya. Jadi termasuk kalau investasi itu sudah bisa diwujudkan, dia juga tentu menyerap tenaga kerja. Dia juga pada gilirannya akan memberikan multiplier kepada sekitarnya gitu. Jadi tadi ada saya katakan bahwa kita jangan atau janganlah berkompetisi dengan yang sudah ada seperti di Dubai ataupun di Singapura ya. Yang perlu kita lakukan justru kita harus fokus kepada hal-hal tertentu yang sifatnya tidak bersaing neck to neck dengan financial center yang ada. Misalnya fokus kita pada niche family office gitu ya, kepada green finance ataupun impact finance, karena Bali sebagai tempat pariwisata ini kan dikenal ya memang lingkungannya bagus ya. Jadi sejalan dengan itu katakanlah kita memberikan label green finance untuk investasi yang masuk itu akan lebih bagus gitu. Ya, lebih segmented begitu ya, sehingga berbeda dengan kawasan ekonomi ataupun mungkin tempat-tempat lainnya di dunia begitu yang setara dengan KIK ya, keuangan di Indonesia. Nah, pemerintah tadi sudah disampaikan memberikan ya karpet merah ya Prof ya, bisa dikatakan begitu terkait dengan fasilitas fiskal yang tadi ada PPh bagi perusahaan maupun perorangan yang berinvestasi di KIK keuangan. Nah, kita akan lihat seberapa efektifnya akhirnya bisa meningkatkan minat investasi. Kita bahas di segmen berikutnya Prof. Kita akan jeda dulu sebentar Prof. Hermanto, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dunia melalui kawasan ekonomi khusus atau KEK Keuangan Kura-Kura Bali mendapatkan sorotan dari Komisi 7 DPR RI. Pasalnya, Komisi 7 DPR RI menilai rencana pembentukan pusat keuangan KEK Kura-Kura Bali dalam prioritas International Financial Center harus dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu untuk memastikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta tidak menggeser fokus pengembangan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menekankan bahwa setiap program harus mengedepankan kepentingan sosial masyarakat, khususnya untuk pengembangan ekonomi masyarakat Bali sendiri. Selain itu, Bali yang memiliki ciri khas pengembangan yang unik tidak bisa disamakan dengan pusat keuangan global seperti Dubai International Financial Center, di mana Komisi 7 DPR RI berharap agar kawasan ekonomi khusus International Financial Center tidak merusak ekosistem pariwisata yang sudah ada dan benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Tentunya apapun yang kita lakukan harus mengedepankan kepentingan sosial daripada masyarakat dan juga pergerakan ekonomi daripada masyarakat kita. Jadi banyak hal-hal ini memang masih, kalau saya boleh bilang, rencana ini masih mentah, yang kita tidak bisa, saya juga nggak bisa mengatakan pendapat harus begini, uang rencananya aja kita belum pernah dengar yang matang begitu. Tapi apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya kita dukung. Kita tidak anti investasi, kita mendukung investasi yang sebanyak-banyaknya di Bali, namun tidak merusak ekosistem pariwisata yang ada di Bali. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institute. Nah Prof, tadi sudah disampaikan Komisi 7 DPR ini pandangan Anda begitu. Berarti memang KEK ini harus benar-benar memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi perekonomian daerah di Bali khususnya kalau kita bicara mengenai KEK Kura-Kura, tapi secara sosial pun juga masyarakat nyaman dengan kehadiran KEK tadi Prof. Benar sekali. Jadi jangan sampai KEK ini menjadi satu menara gading. Kalau dia seperti itu, secara sosial pasti akan ditolak oleh masyarakat setempat, gitu ya. Jadi dia keberadaannya itu harus langsung dirasakan oleh masyarakat, yang sebetulnya tidak bertentangan juga dengan concern para investor itu untuk mendapatkan keuntungan, gitu. Jadi misalnya saja ya,
Salah satunya adalah di lokasi itu juga dikembangkanlah pusat-pusat pendidikan ataupun training ya yang nanti bisa mengembangkan SDM itu sehingga dia kompetensinya bisa meningkat seperti kompetensi yang dibutuhkan secara global. Oke, Yang artinya nanti mereka juga bisa bekerja pada tataran yang katakanlah high skill ya dari masyarakat setempat di Bali itu di pusat keuangan itu. Kemudian juga untuk tenaga kerja lokal itu tidak dibedakan lah ya dengan tenaga kerja asing gitu ya. Kita belajar dari KEK sektor real yang lain ada negara dari luar seperti merasa dibedakan maka ada friksi gitu ya. Dan yang berikutnya yang juga sangat penting tadi disampaikan saya kira adalah menjaga kelestarian lingkungannya. Dan memang kalau kita fokus pada niche green finance misalnya, konsekuensinya dia memang harus menjaga kelestarian daripada kawasan itu. Gitu. baik Prof. Nah, bicara mengenai tadi fasilitas fiskal yang diberikan di kawasan ekonomi khusus sektor keuangan KIK Kura-Kura, Anda melihat bagaimana begitu? Apakah nanti akan efektif itu menjadi magnet untuk menarik investasi meskipun tadi sudah disampaikan ini masih membutuhkan perjalanan yang cukup panjang kalau Anda sampaikan karena kan tidak hanya butuh fasilitas fiskal tapi ada beberapa item lainnya yang seperti Prof sampaikan begitu. Iya, memang kalau tanpa fasilitas itu mereka akan tidak tertarik juga, Mas Pras, untuk ke Indonesia gitu Oke, ya. Karena katakanlah seperti di Dubai atau di International Financial Center yang lain, fasilitas itu ada gitu. Jadi ibarat itu adalah necessary condition bagi mereka untuk masuk. oke, Jadi bagi kita tentu hitung-hitungannya oke, pemerintah nggak dapat revenue dari situ, tetapi apa yang bisa diperoleh misalnya? Ya, tadi penempatan atau dana yang masuk di sana itu dipastikan bisa katakanlah mengalir untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas tadi gitu. Jadi pemerintah mundur satu langkah dalam hal pendapatan negara ya, tetapi maju 3, 4, 5 langkah dalam hal majunya nanti sektor-sektor real termasuk SDM tadi ya, SDM dalam bidang finance itu yang memberikan dampak real pada perekonomian. Yang kalau kita hitung-hitung mungkin itu lebih besar daripada pajak yang menjadi nol itu gitu. baik Prof. Nah kalau menurut Anda dengan beberapa item yang tadi sudah disampaikan, bicara mengenai segmentis, kemudian KIK ini harus berbeda dengan misalnya di Dubai Financial Center sendiri, Anda melihat keunikan, kekhasan apa yang mungkin bisa kita tawarkan untuk investor asing begitu untuk bisa berinvestasi di KIK Kura-Kura ini atau di khusus sektor keuangan, Prof? Iya, selain daripada fiskal tadi, Mas Pras, ya sistem hukum yang ada di dalam KEK itu harus bisa dipisahkan dengan sistem hukum yang di luarnya gitu. Karena ya tadi Pak Purbaya sendiri mention ya bahwa akan diadopsi praktek common law ya, common Ya, law untuk keuangan global tanpa mereka akan merasa oh kurang kepastian hukumnya. Tapi dengan common law itu dia akan berpandangan oke, kita dapat fiskal insentif, kita juga akan menghadapi kepastian hukum karena yang dipergunakan itu adalah common law yang memang standar global gitu ya. Kemudian juga termasuk sistem peradilan di sana. Jadi kalau ada sengketa penyelesaiannya itu harus bisa berstandar internasional gitu. Jadi tidak oke, jadi itu yang biasa dilakukan di tempat yang lain gitu. Nah, oke, kemudian seperti tadi kita sampaikan, Bali itu sendiri ya sebetulnya kan mempunyai daya tarik sendiri ya. betul. Nama Bali itu mempunyai daya tarik sendiri. Oleh karena itu harus di leverage ini keunggulan Bali itu. Jadi katakanlah, oke kalau Anda di sini ya supaya dia mau masuk bawa dananya ke sana, di sini adalah lifestyle based financial hub. Jadi hub keuangan yang sifatnya itu adalah berbasiskan lifestyle karena ini adalah di tempat turisme mancanegara yang memang Iya, iya. kita bisa jual lah gitu ya. Oke, tapi harapan Anda terakhir dengan KIK
keuangan di Bali ini akan seperti apa? Mengingat ini memang baru tahap awal begitu, perjalanan masih perlu berkoordinasi, harus mungkin melibatkan banyak pihak begitu, Prof. Hermanto. Iya, jadi persiapan-persiapan yang tadi itu harus dilakukan semaksimal mungkin. Saya sepakat dengan DPR tadi, buat kajian lebih komprehensif dahulu ya, karena memang kajian itu fungsinya dua. Satu adalah merupakan kepastian bagi kita mengenai visibility-nya, kelayakannya ya. Di sisi yang lain juga keberadaan kajian itu bisa juga didiseminasikan pada masyarakat bahwa ini nanti akan membawa kebaikan-kebaikan tidak hanya bagi lokal di Bali ya, ada financial center tersendiri, harus turis juga atau harus pebisnis juga, pemodal ya akan makin ramai ke sana. Tapi lebih dari itu ada dampak multiplier yang besar dari investasi yang masuk yang tadi ya ke sektor-sektor real, utamanya adalah katakan yang sifatnya adalah green atau sustainable business tadi ya. Baik, Jadi itu dilakukan, kemudian tadi membuat supaya ini merupakan ekosistem keuangan yang setara ya, setara dengan yang ada di tempat yang lain. Utamanya kalau selain Dubai, menurut saya yang harus kita lirik juga itu adalah Singapura gitu ya. Jadi Oke. kita harus mempunyai keunggulan dalam hal-hal tertentu dibandingkan Singapura, sehingga Iya. investor itu ke Singapura tetapi kembali. Baik, itu dia. Semoga dengan posisi Bali yang memiliki posisi tawar karena sudah dikenal masyarakat internasional ini menjadi nilai tambah tersendiri ya Prof ya untuk keberadaan KEK sektor keuangan apabila memang nanti benar-benar jadi dikembangkan di Bali KEK Kura-Kura begitu. Baik, Prof Hermanto terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Prof. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof Hermanto. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.